Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pada hari ini kita boleh menikmati ibadah bersama dengan keluarga. Sesuai dengan anjuran pemerintah, bahwa kita boleh melakukan pekerjaan di rumah, belajar di rumah. Demikian juga kita boleh beribadah di rumah. Kesempatan yang indah bersama dengan keluarga. Pada hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur nomor 62. Kitab Mazmur nomor 62. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Mazmur nomor 62 ayat yang ke-6 hingga yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hati di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita tahu akhir-akhir ini kita melihat berita virus corona yang semakin menyebar. Berita ini sudah menjadi berita yang begitu menghiasi di dalam media massa. Bahkan ada di WhatsApp kita. Hampir setiap hari saya menerima pemberitaan tentang virus corona. Ada pemberitaan yang memberikan pencegahan yang begitu baik, yang memberikan pengertian dan pemahaman kepada kita. Namun sisi lain kita juga akan menemukan berita-berita yang bernuansa hoak. Memahami bagian ini, anjuran pemerintah untuk kita boleh diam di rumah, untuk kita boleh bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Dan juga untuk mengurangi aktivitas kita di luar. Sungguh satu keputusan yang bijak agar kita bisa memutus mata rantai berkenaan dengan virus corona. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berkenaan dengan masalah ini, keadaan seperti ini, WHO, Badan Kesehatan Dunia pernah mengatakan bahwa dunia pada saat ini sedang mengalami satu situasi darurat kesehatan masyarakat. Yang tentunya secara manusiawi membuat kita menjadi cemas, menjadikan kita menjadi takut, membuat kita menjadi khawatir. Sangat wajar karena penyakit ini bisa menyerang siapa saja dan tidak ada seorang pun yang kebal untuk masalah ini. Dalam situasi seperti ini juga ketika ketertekanan yang membuat kita menjadi stres akan membuat kita menjadi panik. Kepanikan bukan menyelesaikan masalah, namun kepanikan akan membuat masalah baru. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa penyebaran virus corona menyadarkan kepada kita sebagai manusia bahwa sesungguhnya kita ini adalah manusia yang lemah. Kita ini adalah manusia yang rentan. Dan bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang kebal terhadap yang namanya sebuah penyakit. Justru dengan memahami bahwa kita itu rentan, bahwa kita ini rapuh, menyadarkan bahwa kita sesungguhnya adalah ciptaan Tuhan. Kita ini dijadikan dari tanah liat yang akan kembali menjadi tanah liat. Debu tanah yang akan kembali menjadi debu tanah. Tidak ada sesuatu yang bisa menahannya. Bahkan ketika kita memiliki uang yang banyak, itu pun tidak akan bisa melepaskan kita dari kerapuhan.
Di tengah situasi seperti inilah kita harus tetap memiliki satu keyakinan yang benar. Kita masih tetap memiliki pengharapan yang kuat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang senantiasa masih menyertai kita. Kita mempercayai di tengah-tengah situasi seperti ini bahwa Allah adalah Allah yang berkehendak, yang masih juga memiliki rencana yang indah bagi kita semua. Melalui bacaan Mazmur pada hari ini kita melihat bagaimana Daud pada waktu itu juga memiliki satu ketakutan yang luar biasa. Namun di tengah ketakutan yang dia hadapi, Daud memiliki satu keyakinan yang luar biasa. Dia berharap kepada Allah sebagai sumber kekuatan di dalam dia mengarungi yang namanya ketakutan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan Daud ketika dia mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua dan yang keenam. Menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh percaya bahwa Allah yang dia kenal. Bahwa Allah yang boleh mengasihi dia. Tetap boleh menyatakan dirinya. Menyatakan kedaulatan dan kuasanya. Allah menjadi sumber keselamatannya. Bahwa Allah adalah gunung batu bagi dia. Allah adalah kota benteng bagi dia. Di tengah-tengah kekhawatiran, kecemasan yang dihadapi oleh Daud. Daud tetap tenang berdiam di hadapan Tuhan. Di dalam perenungannya, di dalam saat teduhnya dia. Daud mencoba melihat janji-janji Tuhan. Yang sesungguhnya menguatkan dia. Meskipun pada saat ini dia mengalami masalah yang cukup membuat dia stres. Di dalam kondisi seperti ini, Daud tetap tenang. Ketenangan dia bukan karena dia memiliki segala sesuatu. Ketenangan yang dimiliki oleh Daud bukan karena dijamin oleh harta yang melimpah. Ketenangan yang dimiliki oleh Daud adalah karena dia tahu siapa Allah yang dia percayai. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak kepada kita sekalian. Ketika kita melihat dan mempercayai siapa Allah yang kita percaya, sesungguhnya itu membuat kita menjadi tenang. Rasa aman yang sesungguhnya adalah ketika kita terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Supaya masalah yang sedang terjadi ini boleh cepat berlalu. Semuanya seizin daripada Tuhan saja. Saudara-saudaraku, kepercayaan kepada Tuhan, kedekatan kepada Tuhan, pemahaman kepada Tuhan yang benar, sesungguhnya adalah sebuah jangkar sau yang kuat. Dan inilah yang menjadi satu pengharapan kita. Bahwa kita memiliki Allah yang mau peduli. Kita memiliki Allah yang sanggup untuk menolong kita. Di dalam ayat-ayat berikutnya kita memperhatikan ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Bagaimana keyakinan Daud kepada Allah menjadi satu komitmen kepercayaan yang sangat kuat. Di mana selanjutnya Daud mengajak orang lain juga untuk percaya kepada kuasa dan penyertaan Tuhan. Daud mengajak kepada orang lain untuk juga tetap tenang. Untuk juga tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Meskipun masalah yang dihadapi masih terjadi. Harus diakui kesulitan akan datang silih berganti. Namun kita melihat bahwa dengan keyakinan yang teguh bahwa masalah-masalah itu pun akan boleh kita lewati. Bukan karena kita bisa, tetapi ada Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kita. Daud mengajak semua orang agar tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Daud mengajak semua orang untuk boleh belajar pada saat ini diam tenang. Berdiam di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Memohon karunia Tuhan. Supaya di dalam kehidupan dan permasalahan yang sedang terjadi. Ketenangan dan rasa aman itu menjadi penghiburan yang sejati. Tempat perlindungan yang aman dan satu-satunya adalah hanya
di dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudaraku, melalui peristiwa yang sedang terjadi pada saat hari ini, dan ketika kita boleh diam bersama dengan anggota keluarga kita di rumah, ketika kita mengadakan ibadah di rumah, ingat apa yang Tuhan Yesus katakan dan firmankan kepada kita, bahwa Dia senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudaraku, kita percaya bahwa Dia telah menebus kita manusia yang berdosa. Dan melalui penebusannya kita sudah menjadi milik kepunyaannya, menjadi umatnya. Tuhan Yesus juga memberikan satu jaminan yang kekal melalui kuasa Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam diri setiap orang percaya. Di dalam kasih-Nya, tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan, apapun itu. Sebab kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita dibebaskan dari segala masalah. Bukan berarti kita dibebaskan dan terhindar dari sebuah penyakit dan membuat kita kebal terhadap apapun. Saudara, kita harus juga memahami bahwa Tuhan tidak pernah membebaskan kita dari setiap persoalan. Namun yang luar biasa adalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan memberi kekuatan bagi orang percaya dalam situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saat-saat seperti inilah saat yang indah untuk kita bersama dengan keluarga. Kita boleh memberikan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh berbagi cerita dengan anak-anak kita yang selama ini kita tahu dengan kesibukan-kesibukan kita, waktu kita sangat terbatas. Ibadah bersama dengan keluarga pada saat hari ini, ataupun saudara yang mungkin pada saat ini ibadah secara pribadi. Saya yakin bahwa ketika saudara duduk tenang di rumah, ketika saudara boleh memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada hari ini, sesungguhnya akan membuat saudara meyakini satu hal, bahwa Tuhan masih tetap bekerja. Virus ini di luar sana menyebar, dan untuk memutusnya adalah kita harus tinggal di rumah. Kesempatan-kesempatan inilah saudara-saudara yang harus kita pahami bahwa inilah realitas kehidupan kita. Apapun bisa terjadi. Kematian bisa datang kapan saja. Dan melalui hal ini saya mengajak kepada kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Meminta Tuhan supaya boleh melepaskan kita khususnya dari terpaan virus corona. Bangsa ini sedang mengalami pergumulan yang sama. Dan saat-saat seperti inilah kita perlu berdoa meminta kuasa dan penyertaan Tuhan untuk menolong. Agar para pemimpin bangsa kita boleh bekerja dengan maksimal. Terlebih saudara-saudara tim medis yang ada di lapangan. Mereka perlu juga kita doakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukalah mata rohani kita lebih dalam. Sesungguhnya saya dan saudara adalah rentan. Saya dan saudara adalah manusia yang rapuh, yang bisa terjangkit dan terinfeksi kapan saja. Sangat bijak kalau untuk saat hari ini kita boleh tinggal di rumah, mengurangi aktivitas kita di luar. Dan saudara kita hanya melakukan hal-hal yang perlu saja. Saat-saat seperti ini, apakah saudara melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Di akhir perenungan ini saya mengajak kepada kita, kebingungan, ketakutan, rasa cemas yang berlebihan, kekhawatiran, kepanikan, sesungguhnya tidak akan menyelesaikan masalah.
Malah sebaliknya akan membuat saudara menimbulkan sebuah masalah baru. Saudara, ketika kita menjadi stres, akan mengakibatkan daya tahan tubuh kita akan menjadi turun. Dan ketika daya tahan tubuh kita turun, tentunya saudara, kita akan lebih mudah terserang sebuah penyakit. Mari kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk boleh menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik. Mari saudara, kita mengkonsumsi makanan kita, makanan yang bergizi. Sesuai dengan anjuran untuk kita menjaga kebersihan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita mempercayai hanya dengan dekat kepada Allah, maka jiwa kita akan menjadi tenang. Ketika kita melekat kepada Tuhan, kuasa dan pemeliharanya itu akan terus bekerja. Bahwa kuasa Tuhan melampaui segala akal. Dan ketenangan inilah yang menjadikan kedamaian yang sukacita di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, segala kekayaan, kemasyhuran, relasi kita sebaik apapun tidak akan pernah memberikan sebuah jaminan, bukan? Bawalah diri kita untuk mendekat kepada aliran kasih karunia Tuhan. Marilah kita mendekat kepada kuasa Tuhan yang tak terbatas itu. Sesungguhnya ketenangan dan kemenangan sejati akan diberikan kepada orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam hikmat Tuhan. Sedahsyat apapun ancaman yang mengintai hidup orang beriman di dalam kesehariannya, sesungguhnya lebih dahsyat lagi topangan dan perlindungan dari Allah yang memungkinkan orang percaya untuk hidup kokoh kuat bagaikan sebuah bangunan yang dibangun di atas batu karang. Bersandarlah dan berlindung kepada Allah. Disitulah sumber ketenangan. Mari ikutin anjuran pemerintah untuk boleh bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Mari jaga jarak, kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting di luar rumah. Untuk saatnya Anda menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagi saudara yang mungkin masih melakukan aktivitas di luar, jaga diri saudara dengan baik. Jaga kesehatan saudara dengan baik. Kiranya berkat dan kasih karunia Allah boleh menopang kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami semua yang pada saat hari ini jujur kami mengalami satu kekhawatiran dan ketakutan. Namun hari ini kami mencoba belajar untuk tetap tenang, untuk tetap boleh mengandalkan Engkau di dalam segala keadaan. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Ketika kami percaya kepada kebenaran firman-Mu, kami akan tenang. Terima kasih, kuatkan kami semua. Berkati bangsa kami, pulihkan keadaan bangsa kami. Pada saat ini kami meminta belas kasihan Tuhan bagi kami semua. Sekali lagi, terima kasih. Engkau adalah sumber kekuatan dan keselamatan bagi kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.